Bab 127 dan ke-128. Tuan, istri Anda datang lagi untuk berdiskusi mengenai investasi. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, Wendy Sorrell benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya Zack Zimmer lagi yang datang mengurusnya, tentunya dia dengan mudah akan mengusirnya keluar tanpa alasan. Namun, identitas Mandy terlalu istimewa baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Oh, dia lagi? Harvey York merenung sejenak dan langsung mengerti. Orang licik seperti kakek Zimmer pasti akan memikirkan solusi ini karena keluarga Zimmer tidak akan bertahan terlalu lama tanpa kerjasama dengan York Enterprise. Wajah Mandy Zimmer terlintas di benaknya. Harvey York berkata dengan sedikit lembut, "Kalau begitu, kali ini kita berikan mereka dana investasi $50 juta. Wendy Sorrell tidak percaya apa yang dia dengar. Kontraknya akan sama dengan yang terakhir kali. Harvey York menambahkan, "Jika keluarga Zimmer melakukan hal bodoh lagi, kita akan segera menjamin untuk mendapatkan semua aset properti dalam kontrak ini." Wendy baru tersadar. CEO sungguh cerdas sebagaimana biasanya. Dengan menaruh jumlah dana investasi yang besar pada keluarga Zimmer, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi boneka mainan Harvey di dalam industri bisnis. Kalau begitu, haruskah saya langsung melanjutkannya dan menandatangani kontrak sekarang, Tuan? Wendy Sorrell bertanya dengan hati-hati. Harvey York menjawab dengan cuek. "Kau bahkan butuh aku untuk memberitahu bagaimana melakukannya? Tolak mereka untuk saat ini. Tanda tangani saja kontrak itu dengan terlihat dan mungkin sebaiknya pada hari terakhir." "Mengerti." Wendy membungkuk sedikit dan keluar dari ruangan secepat mungkin. Dia tidak berani membiarkan Mandy menunggu dengan lama. "Ah, Nona Mandy." Sambil melangkah masuk ke ruang tunggu, Wendy Sorrell tersenyum dan bertanya, "Boleh saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini?" Mandy Zimmer tidak percaya betapa cepatnya Wendy Sorrell datang menemuinya. Mandy langsung segera berdiri. "Nona Sorrell, ini masih mengenai masalah investasi. Terakhir kali kita berbicara tentang kolaborasi terkait pusat perbelanjaan keluarga Zimmer, bukan?" "Saya sedang memikirkan." Wendy Sorrell memotong pembicaraan. "Nona Mandy, bukan saya tidak mau membantu Anda, tapi Anda jelas sudah tahu apa yang telah keluarga Zimmer lakukan. Zack Zimmer tidak hanya menggoda saya dan pegawai wanita resepsionis kami, tapi juga berani melecehkan Nona Xavier. Saya bahkan tidak tahu harus memanggil Zack sang pemberani atau sang idiot." Mandy Zimmer menghela nafas. "Nona Sorrell, begitulah sikap ahli waris orang kaya. Tolong tidak usah pedulikan dia." Wendy Sorrell berkata dengan jelas. "Pedulikan? Bagaimanapun juga, saya hanya seseorang yang lahir di keluarga sangat rendah. Bagaimana mungkin saya berani untuk mempedulikan bagaimana kalian ahli waris kaya bermain-main? Lagi pula, mengejar wanita adalah hal yang normal dilakukan. Jika saya membenci dan menolak keluarga Zimmer hanya karena Zack Zimmer melamar saya sebelumnya, itu hanya membuat saya tidak tenang." Mendengar perkataan Wendy, Mandy menghela nafas bersyukur dalam benaknya dan melanjutkan. "Saya sangat bersyukur Anda bersedia memaafkan dan membiarkan insiden itu berlalu, Nona Sorrell. Mungkinkah kita melanjutkan kerjasama yang kita diskusikan waktu lalu? Kami keluarga Zimmer akan setuju meskipun persyaratannya sama seperti yang ditentukan sebelumnya." Wendy Sorrell menghela nafas dan berpikir sejenak. "Nona Zimmer, Anda dan saya sangat cocok di saat terakhir kali kita bertemu. Itu sebabnya saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari kontrak Anda yang lalu. Persyaratan yang ditentukan dalam kontrak dibuat sendiri oleh CEO, dan posisi saya tidak mengizinkan saya untuk menambah atau mengurangi apapun di luar itu. Saya harap Anda dapat memahaminya." "Saya sangat paham," jawab Mandy. "Saya senang mendengarnya." Wendy tidak menyembunyikan ekspresi puasnya. "Nona Zimmer, saya pribadi menghargai Anda. Saya juga tertarik dengan tanah keluarga Zimmer. Namun Anda keluarga Zimmer terus membuat masalah dan menguji kesabaran CEO kami. Sejujurnya, menggoda Nona Xavier bukanlah masalah yang besar. Masalah terbesar sekarang adalah bahwa kami sudah menetapkan kontrak dengan benar. Dengan Anda semua berusaha membuat perubahan dengan seenaknya, keluarga Zimmer sudah tidak menghormati perusahaan dan CEO kami. CEO kami baru saja mengambil alih perusahaan untuk mengganggu ketenangannya berpikir dengan proyek kecil seperti ini. Saya tidak bisa melakukan apa-apa jika beliau tidak ingin berinvestasi pada proyek ini lagi sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya akan kembali bekerja, Nona Zimmer."
Wendy Sorrell tersenyum dan berbalik untuk pergi, diiringi dengan bunyi langkah dengan hak sepatunya di atas lantai. Di dalam ruang tunggu, Mandy Zimmer menghela nafas jengkel. Zack Zimmer benar-benar pembuat masalah. Dia harus menyadari dirinya sendiri bahwa sama sekali tidak ada kesempatan lagi baginya untuk berhasil. Tetapi Mandy menyadari Wendy Sorrell cukup menyukainya. Mungkin masalah ini masih bisa diselesaikan olehnya. Aku akan pikirkan beberapa solusi setelah pulang ke rumah. Sambil menghela nafas, Mandy berbalik dan pergi. Tidak akan banyak membantu jika terus tinggal di sini. Bab 128. Kantor CEO. Menatap layar dengan kedua tangannya di belakang punggung, Harvey tergagah. Wendy Sorrell melakukan pekerjaan yang baik di sini. Saat waktunya tiba, aku sebaiknya mempromosikan dia menjadi manajer umum. Yvonne Xavier dengan rambut yang tergerai berdiri di belakang Harvey. Mendengar perkataannya, Yvonne menyelipkan sehelai rambut di belakang telinganya dan berkata dengan pelan. Ya, kalau begitu saya akan berterima kasih pada CEO atas nama Wendy saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata, ingatkan Wendy Sorrell untuk melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati sebagai aktris yang bagus. Tidak perlu bersikap terlalu sopan hanya karena Mandy istriku. Aku bahkan tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan sebagai suami dan istri. Mengatakan ini, Harvey York menghela nafas. Perasaannya untuk Mandy itu nyata. Namun, mendengar akan hal itu, Yvonne Xavier terkejut. Dia sepertinya tidak terlalu mencerna bagian awal dari kata-kata Harvey. CEO Anda ingin bercerai. Apakah aneh kalau aku menceraikannya? Harvey York menghela nafas sambil melihat keluar dengan tatapan yang jauh. Aku akui aku sudah merasakan sesuatu yang dalam dan sungguh-sungguh terhadap Mandy. Tapi dia, Harvey York tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia sudah berasumsi Mandy setidaknya akan memiliki tingkat perasaan tertentu padanya. Baru sekarang Harvey menyadari perasaan Mandy padanya lebih mirip dengan keluarga daripada perasaan sepasang kekasih. Seperti layaknya seseorang memelihara seekor anak anjing dan bagaimana perasaan itu semakin kuat dari waktu ke waktu. Meskipun Harvey mengatakan hal itu, dia merasa tidak akan mampu membuat keputusan semudah itu ketika waktunya tiba. Melihat betapa menyedihkan dan kesepiannya Harvey, jantung Yvonne berdegup kencang. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Yvonne bertanya, CEO, saya telah meminta seseorang untuk mengatur perabotan di ruang tidur. Sayangnya tidak akan bisa secepat kamar mandi. Mungkin butuh beberapa hari. Mengapa Anda tidak menginap di tempatku untuk saat ini? Itu ide yang cukup baik. Harvey York mengeluarkan ponsel dan menatapnya. Sekarang dia memiliki 2 ponsel, satu yang bernilai $12.000 untuk urusan kantor, satunya lagi adalah ponsel lama, dan satu-satunya hadiah yang diberikan oleh Mandy Zimmer. Nomor yang disimpan di dalamnya semua adalah nomor privasi. Mandy sudah lama tidak mengirim pesan atau menelpon Harvey sama sekali. Saat waktunya hampir tiba bawa saya ke bank. Saya perlu meningkatkan batas penarikan maksimum untuk kartu hitam Amex saya. Jika tidak, saya tidak akan bisa menarik uang seperti sebelumnya. Dia mengingat betapa canggungnya malam itu saat dia membeli ponsel. Akan lebih baik baginya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Dalam sekejap Yvonne Xavier duduk di Bentley miliknya, mengantar Harvey York ke pintu masuk ban umum Newham. Sayangnya, dia tidak menemukan tempat parkir saat itu. Tunggu saja di sini. Saya akan kembali setelah menyelesaikan beberapa hal kecil ini. Harvey York berkata pada Yvonne dan keluar dari mobil sendiri. Tidak terlalu banyak pengunjung di ban saat itu dan jalur VIP juga tidak dibuka. Karena itu, Harvey York memutuskan untuk ikut mengantri di salah satu antrian. Tidak lama, tiba gilirannya. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Seorang wanita di balik meja depan bertanya, senyum palsu menghiasi wajahnya. Harvey York berkata, saya di sini ingin menyesuaikan batas penarikan kartu saya. Senyuman di wajahnya seketika hampir hilang ketika dia menyadari bahwa permintaannya bukan terkait tabungan atau pengelolaan uang. Dia menjawab dengan dingin. Tuan, Anda bisa menyesuaikan batas penarikan Anda sendiri secara online daripada jauh-jauh datang ke sini dan meminta bagian meja depan untuk melakukannya. Harvey York menggaruk bagian belakang kepalanya. Batas penarikan yang ingin saya atur itu terlalu tinggi untuk dilakukan secara online. Di balik kasir, Sherry Wilson sedikit mengernyit. Dia pikir dia siapa? Batas penarikan maksimum yang bisa diatur online sebesar $15.000.
Pria berpenampilan lusuh ini jelas bukan seseorang yang bisa menghabiskan lebih dari $15.000 per bulan. Sherry Wilson mencibir dengan tatapan dingin. Maafkan saya, Tuan. Seberapa tinggi Anda ingin meningkatkan batas penarikan? Kami tidak memberikan batas di bawah $15.000 di sini. Harvey York tercengang. Sikap macam apa ini mau mengganggunya karena masalah sepele seperti itu? Harvey menjawab dengan muram. Kalau begitu, berapa batas tertinggi yang bisa kau berikan? $15 juta. Sherry Wilson menambahkan dengan menakuti, apa Anda butuh sebanyak itu, Tuan? Oke, kalau begitu $15 juta. Jawab Harvey pelan. PV50. Sherry Wilson tidak dapat menahan tawanya dan memberi pandangan sepintas pada Harvey York. Tuan, jika Anda ingin berakting untuk beberapa drama di atas panggung, silahkan keluar dan pergi ke stasiun penyiaran New Hit TV. Ini adalah bank, bukan tempat untuk bermain-main. Harvey York menjadi tidak sabar. Dia meraih dompetnya, mengambil kartu hitam Amex miliknya dan melemparkannya ke konter, berkata, "Jika itu masalahnya, tolong siapkan cek transfer untukku. Saya ingin mentransfer semua uang yang ada di kartu ini." Hah? Lihatlah orang miskin malang ini berbicara tentang cek transfer. Anda? Sherry Wilson mengerutkan bibirnya dengan sombong. Saat selesai berbicara, dia melirik pada kartu ban. Dengan cepat, rasa gemetar mengalir di punggungnya dan tubuhnya menjadi kaku.